Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asipa dengan nomor NPM 112211523 dari kelas 4 EA25. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Manajemen Resiko dengan submateri Resiko Pasar. Maka, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang resiko pasar atau market risk. Pengertian resiko pasar. Resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Hal ini biasa juga disebut dengan resiko yang komprehensif atau secara menyeluruh, karena sifatnya umum dan dialami oleh seluruh perusahaan. Resiko biasanya terjadi pada pelaporan keuangan dan administrasi yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan harga di pasar. Selanjutnya ada bentuk-bentuk resiko pasar dibagi menjadi dua, yaitu general market risk dan specific market risk. General market risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga yang terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Yang kedua, ada specific market risk adalah suatu bentuk resiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis tanpa bersifat menyeluruh. Lalu di sini ada beberapa sebab yang menimbulkan general market risk atau resiko pasar secara menyeluruh, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada foreign exchange risk. Secara umum dalam ilmu keuangan dikenal dua bentuk pasar, yaitu pasar modal dan pasar uang. Kedua bentuk pasar ini pada prinsipnya saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang kedua, ada interest rate risk atau resiko suku bunga. Adalah resiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran, yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Ketiga, ada commodity position risk atau resiko perubahan komoditi. Adalah suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, di mana kondisi ini akan semakin parah pada saat barang komoditi tersebut telah terikat kontrak perjanjian atau komoditi kontrak, serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. Yang keempat ada equity position risk atau resiko perubahan kekayaan. Adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan atau stock and share mengalami perubahan dari biasanya sehingga perubahan tersebut memberikan dampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Yang kelima ada politik risk. Stabilitas politik adalah suatu yang sangat penting bagi negara. Stabilitas politik menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun, jika pemimpin dan pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim kondusif dalam bidang politik, maka artinya seluruh pemimpin dan aparatur di negara tersebut tidak memiliki semangat kepemimpinan. Selanjutnya di sini ada hubungan foreign exchange rates dan perbankan. Perbankan itu sendiri adalah lembaga mediasi yang menghubungkan mereka yang berlebihan dan keadaan mereka yang kekurangan dana. Penempatan posisi ini menyebabkan banyak pihak menjadikan perbankan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam ruang lingkup kerja dan aktivitas bisnis mereka. Artinya, secara otomatis perbankan terseret dengan sendirinya
untuk masuk ke dalam resiko pasar atau market risk. Kondisi dan situasi terbentuknya market risk terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor yang berada di luar kendali perusahaan atau perbankan. Lalu di sini ada sumber-sumber resiko pasar berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Yang pertama ada faktor internal, yaitu ada kebijakan manajemen, masalah operasional, kinerja keuangan, kepemimpinan dan SDM, dan reputasi perusahaan. Kedua, di sini ada faktor eksternal, yaitu ada perubahan ekonomi makro, fluktuasi nilai tukar, perubahan harga komoditas, peraturan dan kebijakan pemerintah, situasi politik dan geopolitik, dan yang terakhir ada teknologi dan tren industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Menurut Mashhud Ali, ada 6 faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Yang pertama, itu ada faktor fundamental ekonomi. Kedua, terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik. Ketiga, campur tangan finansial autoritas. Yang keempat, perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. Kelima, likuiditas pasar dan yang terakhir, suburnya kegiatan arbitrage. Lalu di sini ada cara menghadapi resiko pasar, yaitu ada 3. Yang pertama itu menghindari resiko pasar. Jika resiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori resiko yang diinginkan perusahaan atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, menerimanya dan dipertahankan apabila resiko berada pada level yang lebih ekonomis. Dan yang terakhir, dinaikkan, diturunkan, atau dihilangkan apabila resiko yang dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik atau melalui pengoperasian exit strategi. Lalu di sini ada teknik pengukuran resiko. Itu ada 2. Yang pertama itu ada penetapan harga berdasarkan biaya atau cost-based pricing, yaitu suatu strategi penetapan harga di mana harga ditentukan berdasarkan jumlah biaya persatuan produk yang keluar ditambah dengan keuntungan yang diharapkan. Dan yang kedua itu ada penetapan harga berdasarkan harga kompetitor, yaitu penetapan harga dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai referensi di mana dalam pelaksanaannya lebih cocok untuk produk yang standar dengan kondisi pasar oligopoli. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.